Lagi di live kita pada malam hari ini. Bentar ya, saya kasih sedikit lampu biar lebih terang. Ting. uh oke, mantap ya. Bentar, saya setup dulu lampunya. Oke sih, mantap. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Seru-seruan lagi kayak biasa. Setiap hari melepaskan beban emosi di dalam diri kita. Sudah episode entah keberapa. Ya, doaku lancar-lancar semua, happy-happy, asik selalu. Thank you. Dan buat yang di Facebook, coba dites, kasih tahu saya kalau misalkan suaranya udah masuk ya, karena hari ini pakai setup yang sedikit berbeda. Nyobain mikrofonnya nyala apa enggak, tes. Kalau misalkan udah nyala, bagus. Yang di Facebook, yang di Instagram harusnya oke. Ada Kak Agnes, halo, welcome. Ya, Kak Agnes. Halo Kak Disa, welcome. Terima kasih semuanya yang udah kemarin mampir barengan, karena kita kemarin habis pakai tema kemerdekaan, melepaskan banyak beban emosi terkait dengan di dalam diri kita ya, yang nyangkut-nyangkut terkait dengan kemerdekaan dalam diri, hati, pikiran, jiwa. Wih, mantap sekali. Dan thank you buat semuanya yang sudah berkontribusi ya. Karena kemarin sifatnya donasi, buat yang kemarin ikut ya, sudah ikut bareng-bareng ngasih donasi ya, buat bikin hidup kita lebih asik dan seru lagi ya, karena kita bisa memberikan dampak juga kepada orang lain. Oke, sip, thank you semuanya. Katanya Kak Kadisa suaranya jelas, bagus. Oke, sip, mantap. Aduh, belum apa-apa udah masuk angin. Seharian habis banyak aktivitas sama makan, session hari ini 2 kali ya, jadi ada banyak banget. Terus hari ini yang mau saya sharingin adalah tentang, hari ini saya handle dua case, dua-duanya tentang anxiety ya. Jadi kepanikan itu memang lagi tinggi-tingginya sekarang. Ya banyak orang yang overthinking, panik segala macam, terus kayak ya mondar-mandir cari solusi segala macam. Nah, buat Anda yang punya masalah kayak gitu, saya rekomen memang kalau yang kayak gini, kalau mau cepat beresinnya harus di personal session ya. Karena kalau misalkan Anda ngikutin kelas bisa gak membantu? Bisa, cuman jadi butuh prosesnya mungkin agak agak step by step gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda ambil session private gitu ya, saya bisa bantu Anda banyak gitu ya. Saya bisa langsung selesaikan dalam dalam berbagai tema yang jadi challenge Anda. Nah, itu diberesin semua gitu ya. Jadi lebih bagus kalau misalkan pada dasarnya, kalau misalkan untuk anxiety saya menemukan lebih cepat dan efektif ketika Anda private session. Ya, jadi kalau yang mau private session silakan kontak sama Mbak Mala ya, buat overthinking segala macam. Ini yang ibaratnya langsung diberesinnya tuh memang ya dari sumber permasalahannya langsung. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak beresin langsung, bisa nggak beresin pakai nonton dari DTS? Bisa, tapi Anda bisa nonton panjang, lama, dikit, satu-satu kayak gitu ya. Vlog di YouTube kapan tayang, Coach? Di YouTube udah banyak yang Anda tinggal bisa datang, masuk ya, di situ udah bisa lihat semuanya macam-macam. Ya, jadi video ada banyak banget, ya tinggal lihat di situ. Terus di TikTok juga saya udah mulai ngupdate. TikTok saya udah bikin 12 video tambahan yang belum saya upload, dan editornya bilang katanya sekitar besok atau hari ini udah selesai, jadi nanti saya tinggal update lagi ya. Katanya kafe ini bisa cari temanya di IGTV. Bener banget. Jadi kalau misalkan Anda, ada yang kan bilang, Coach saya mau banget ikut ke kelasnya tapi saya nggak punya uang, misalnya. Kalau nggak punya uang susah segala macam, nggak bisa mengusahakan. Anda bisa, mungkin solusinya adalah cari yang gratisannya aja, karena saya banyak gratisan, setiap hari saya bawain tema. Cari tema yang cocok, sesuai yang tadi Kak Feni bilang ya. Jadi cari temanya yang sesuai dengan Anda, mungkin siapa tahu kena langsung di permasalahannya Anda. Kalau misalkan nggak kena, ya rekomendasi saya bisa ikut di kelas ya. Ada kelas DTK1 ya, Dramatic Transformation Class, buat barengan belajar melepaskan beban emosi gimana caranya. Terus ada lagi DTK2. DTK2 itu kelas bagaimana Anda ngeberesin emosi-emosi tersembunyi yang tidak terlihat dalam diri kita ya, yang ngumpet-ngumpet. Nah, itu jadi 2 kelas itu Anda bisa ikutan ya. Karena sebenarnya yang paling bahaya itu sesuatu yang nggak kelihatan, teman-teman. Kalau bicara tentang pengalaman saya dulu pernah ya, salah satu yang saya paling ingat banget ya, karena waktu itu saya pergi, saya harus bawakan training, saya lupa trainingnya di mana. Karena setiap minggu dulu bawain training terus keluar kota. Nah, pas hari itu saya pas nyampe di sana, gigi saya tuh sakit.
Jadi gigi saya emang udah beberapa hari kayak nggak enak gitu ya. Tapi saya belum sempat ke dokter gitu karena sibuk saya ngerjain yang lain apa segala macam. Gigi tuh sakit sekali. Nah ketika giginya sakit tuh saya sampai gitu ya. Terus saya minum Ponstan, terus saya minum apalagi gitu. Pokoknya dikasih beberapa obat gitu ya. Terus saya coba minum, tadinya efek, sampai akhirnya minum pun udah nggak efek lagi gitu. Sedangkan saya harus bawakan training. Ya jadi kayak sakitnya tuh sangat-sangat painful banget, kayak luar biasa gitu. Saya nggak bisa ceritain bagaimana rasa sakitnya itu, kayak bener-bener luar biasa, bukan cuma sekedar ngilu tapi bener-bener udah kayak sakit gitu. Nah terus udah gitu 2 hari jadi saya bawakan training sambil sakit giginya. Jadi saya sambil minum obat, sambil saya kompres, sambil saya bawakan training dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Besokannya dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam lagi gitu. Jadi 2 hari berturut-turut babak belur. Gigi sakit, hajar. Ya namanya udah bawain training kan gak enak lah ya, masa tiba-tiba maaf bapak ibu saya cancel trainingnya, saya nggak bisa datang gitu ya, karena udah nyampe ke sana, udah siapin tiket segala macam, hotel apa segala, ya udah terbang ke sana, ya sakit gigi saya tahan-tahan. Setelah dari sana selesai, saya langsung pulang ke Jakarta meriang ya, terus bikin janji sama dokternya nggak ada yang bisa bantuin ya, disuruh tunggu 3 hari. Saya langsung cari dokter mana deh yang bisa bantu saya. Saya jauh-jauh pergi dari Jakarta ke Bintaro buat ketemu dokter yang bisa lumayan meringankan. Dibantuin ngeringanin, oke. Ya. Terus udah gitu akhirnya dicek lagi, ternyata memang udah giginya tuh udah parah gitu ya. Jadi gini, selama ini saya selalu gosok gigi tuh rajin, bersih. Saya juga pakai floss itu yang kayak tembakan air yang kayak water pick ya, jadi selalu tembakin buat ngebersihin gitu ya. Terus sikat gigi udah yang paling bagus, odol yang bisa yang cukup lumayan mahal juga saya pilihnya, dan saya rajin banget lakukan. Dan setiap kali saya kontrol ke dokter selalu bilang gigi kamu bagus, bersih, kata dia begitu ya. Nah tapi saya bingung kok kenapa masih bisa sakit gigi ya. Gigi bagus bersih, kenapa masih bisa sakit gigi padahal udah digosok rajin setiap hari. Nah, akhirnya ternyata pas lagi di ronsen barulah kelihatan. Ternyata di belakang giginya, di antara gigi dan gigi, itu ada sedikit lubang kecil yang retak, yang bikin jadi kayak di bagian dalam giginya itu sampai di dalamnya tuh sampai bolong semua gitu loh. Jadi kayak sampai rusak di dalam gitu. Nah, jadi begitu udah rusak di dalam, udah sampai kena ke akarnya. Jadi akhirnya hancur semuanya, giginya harus bener-bener dirapihin ya, perawatan saluran akar semuanya dicabutin, sensornya dicabutin, akhirnya harus diratain, terus di crown ya, jadi pakai gigi keramik. Ini kalau lihat satu ada sebelah yang di sini warnanya lain sendiri, yaitu gigi keramik ya. Nah jadi ketika dilakukan seperti ini teman-teman, saya jadi mikir gila ya, sakitnya luar biasa. Berhari-hari saya harus tahan, saya sampai hampir pingsan berapa kali nggak tahu, minum obat berapa banyak. Waduh, saya pokoknya udah mungkin overdosis kali ya. Paling takut tuh kena ginjal kan, tapi ya gimana, sakitnya luar biasa gitu. Terus habis itu ketika saya diberesin pun itu ngabisin tuh sampai lumayan ya. Terakhir itu mungkin sampai 18 jutaan gitu ya buat ngeberesin sampai nge-crown beres semuanya gitu. Saya lupa 18 juta atau 20 gitu. Akhirnya sampai selesai, bener-bener jadi satu gigi tuh balik lagi, bisa dipakai lagi, makan lagi. Tapi sakitnya itu luar biasa. Prosesnya dibongkar semuanya, apa segala macam, diangkut, ditarik segala. Ngabisin uang, ya kan? Ngabisin juga tenaga, waktu, sakitnya luar biasa. Dan ya saya harus lewatin itu semua. Karena apa? Sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak saya ketahui. Dicek semua bersih, baik-baik saja. Tapi ternyata I'm not okay. Ya, kelihatannya okay, but I'm not okay. Nah, jadi bawah sadar itu Bapak Ibu mirip kurang lebih kayak gitu. Kadang-kadang kita merasa kita udah beresin apa segala macam, nggak ada masalah gini. Tapi kenapa hidup kita selalu kehambat, misalnya nggak bisa meraih apa yang kita mau, ya. Misalnya kayak mau rezekinya lancar, tapi rezekinya nggak lancar. Baik-baik aja sih, tapi rezekinya nggak lancar, nggak seperti yang aku inginkan. Misalnya seperti itu. Terus kayak gue pengen capai hubungan lebih harmonis, ya baik-baik aja sih, tapi nggak sampai kayak harmonis seperti yang aku mau. Nah biasanya kalau misalkan belum seperti yang diinginkan, bisa jadi ada beban bawah sadarnya yang nyangkut. Nah itu yang perlu banget untuk diberesin, karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang jadi masalahnya kita.
Jadi seringkali ibaratnya begini, itu yang namanya blind spot. Dulu saya pernah teman-teman nyariin yang namanya bolpen saya. Saya tanya istri saya, bolpennya saya di mana gitu kan. Saya bolak-balik nyariin. Kayaknya tadi saya taruh di sini, saya bolak-balik dicariin sama istri saya. Ya, saya nyariin gitu. Gedebak-gedebuk. Terus istri saya nanya, "Kamu lagi ngapain?" "Saya lagi nyari bolpen saya." Terus dia bilang, "Itu di kuping kamu." Ya, jadi kenapa bolpennya bisa saya nggak lihat dan saya nggak nyadar? Karena ini yang namanya blind spot, teman-teman, titik yang tidak terlihat. Ya, jadi kelihatannya kayak baik-baik aja, kita cariin di mana-mana, gitu, nggak tahu di mana. Padahal sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri masalahnya. Ada barengan sama kita bawa gitu. Cuman nggak kelihatan karena yang bisa kita lihat yang mana? Dari depan nih, ya kan? Yang bisa kita lihat gitu. Ya, atau kita bisa bercermin. Ya, cuma kalau kita lagi nggak nyadar, kita lagi nggak bercermin, apa yang terjadi? Ya udah, kita nggak tahu aja. Kita cuma nyari, kita sibuk cari, saya sibuk nyariin kesana sini. Ya, tapi ternyata ya bolpennya cuma ada nempel di sini. Ya, jadi blind spot itu teman-teman adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat. Jadi walaupun kita cari-cari nggak ketemu. Karena apa? Kita nggak lihat. Karena kita ngelihatnya ke sini. Karena manusia itu ada keterbatasannya sendiri. Ya gitu. Nah, kecuali bercermin. Bercermin itu gimana? Duduk diam. Ibaratnya kalau saya cari tahu apa yang terjadi. Ya, jadi bercermin itu kalau saya bilang kayak saya sih di saat saya duduk, saya diam, saya cekin apa yang terjadi dalam diri saya telusurin semua. Tapi buat satu emosi perlu proses tuh panjang buat dicekin gitu ya, misalnya. Mungkin karena saya sudah sering banget dan sudah tahu sequence-nya. Buat saya pribadi mungkin sekitar ya butuh 20 menit, 30 menit lah kadang-kadang buat ngeberesin satu emosi. Tapi buat yang nggak tahu sama sekali, it's total blind spot. Jadi kayak nggak ngerti sama sekali dan nggak tahu. Dikasih tau orang percuma, nggak bakalan bisa ngeberesin masalah Anda, kecuali Anda lepaskan emosinya. Jadi kadang-kadang kita cari nasihat sana sini gitu ya. Nasihat itu nggak membantu kita. Ya, karena apa? Karena kalau kita masih ada emosinya, nasihatnya tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita lepaskan emosinya, nasihatnya bisa bekerja, bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi esensinya adalah melepaskan beban emosi yang tidak terlihat. Itu akan membantu sekali. Ibaratnya kita nggak perlu mengalami kerugian kayak saya harus sakit gigi berhari-hari, sakitnya luar biasa sampai kojot-kojot, jengkang-jengkang, nggak sampai minum obat apa segala macam kayak begitu ya. Karena memang sesuatu yang saya nggak tahu, dokter juga ngecek malah nggak kelihatan gitu ya. Tapi di ronsen itu bisa kelihatan, di ronsen ketahuan. Nah, ibaratnya kayak ya kita ngecek kayak gitu, kayak kita ronsen gitu loh. Ibaratnya kalau saya bilang kayak di tiket advance itu kayak kelas di mana Anda ngecekin ada beban emosi apa aja yang kurang lebih yang Anda hadapi dalam hidup Anda. Nah, itu yang dibuang-buangin ya, sehingga dikurasin kayak ibaratnya beban emosi banyak di dalam bawah sadar kita buang-buangin semuanya. Kayak gitu ya. Jadi lebih happy, lebih asik dan lebih seru. Oke. Terus teman-teman, hari ini karena saya mesti live lagi abis ini, jadi saya nggak bisa lama-lama. Bentar, saya coba lihat dulu. Waktunya masih cukup gak? 6:48. Oke, saya kasih sedikit ya tema. Ya, tadi ada yang sharing sama saya, dia bilang gini, "Coach, saya berhasil untuk melepaskan beban saya di masa lalu saya. Ternyata ada satu yang menyangkut. Ya, saya pernah kesel banget sama satu orang yang kayak saya bener-bener benci banget sama orang ini. Habis itu saya pernah nyumpahin dia. Ya, jadi kayak nyumpahin dia supaya orang ini celaka lah kayak gitu. Nah, teman-teman, salah satu yang menghambat keberhasilan seseorang memang adalah bicara tentang niatan jahat. Misalnya kita punya kayak niat mau nyumpain orang, ngutuk orang lain, punya niatan buruk terhadap orang lain, misalkan mau ngapain nih, ya kan, ada niat yang nggak benar, misalnya mau nyelakain orang, nyakitin orang lain, ya. Terus atau misalkan kayak udah biar Tuhan aja yang balas, kayak begitu ya. Jadi kayak Tuhan dijadikan tukang pukulnya dia gitu. Nah, format-format seperti ini teman-teman itu bisa bikin kita jadi rezekinya itu terhambat ya. Kalau saya pribadi dulu ya, saya ada kebencian sama orang yang kayak saya benci banget, keselnya minta ampun gitu ya, dan itu kayak mengganggu banget di dalam diri saya ya. Jadi kalau misalkan kita nyimpen kebencian itu, kita maafkan, ampuni, itu selesai nih misalnya emosinya. Tapi kalau misalkan kita ada rasa yang kayak kalau kita ada pernah nyumpahin orang, punya janji yang nggak benar dan lain-lainnya yang Anda belum pernah lepaskan, ya bisa jadi itu jadi hambatan buat Anda ya. Jadi kalau terlanjur menyumpahi gimana? Yuk, mari kita sama-sama lepaskan dan kita undo semuanya. Oke ya? Jadi perhatikan semuanya. Segala hal yang ada di dalam diri Anda, di tubuh fisik Anda, yang pernah tersimpan, ya,
yang kaitannya tentang semua hal yang Anda ucapkan di masa lalu. Jadi terkait dengan janji, sumpah, ikatan, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, dan semua hal lainnya yang bergantung terkait dengan niat buruk yang pernah Anda sampaikan kepada orang lain, baik dalam hati ataupun secara nyata langsung, entah nyumpain, ngutuk, dan juga niat buruk lainnya yang pernah Anda inginkan untuk orang lain. Dan pernah Anda katakan, perhatikan semuanya, semua perkataan, semua keinginan, semua niat yang pernah ada, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek lagi. Apapun yang Anda pernah katakan kepada orang lain, niat jahat apapun, niat buruk apapun, sumpah apapun yang pernah Anda ucapkan buat orang lain yang secara negatif Anda pernah sampaikan akibat perbuatan apapun yang pernah dia lakukan dalam kehidupan Anda. Perhatikan semuanya yang ada, semua yang masih tersimpan energinya dalam tubuh fisik Anda, perhatikan semuanya, dan kapanpun Anda ada keterikatan dengan mereka, semuanya yang ada di antara Anda dan mereka, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, semua yang pernah ada, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua yang tersisa terkait dengan hal ini, semua yang ada di, semua yang mendasari, yang menghalangi Anda melepaskannya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, ketidakikhlasan, keraguan, kebingungan, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tersisa dalam diri Anda, semua diterima, disadari, diikhlaskan, dan dilepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan. Hopefully sudah lebih ringan, lebih happy. Intinya jangan nyumpain orang. Ya, karena kalau nyumpain orang itu ya istilahnya nggak tepat lah ya, karena kita tahu ya. Jadi jangan sampai itu yang justru malah menghambat rezeki berkatnya kita. Ya, bagaimana kalau kita doakan saja yang baik-baik buat orang lain, ya, walaupun dia berbuat jahat ataupun berbuat yang tidak baik, pasti dia karena dia tidak bahagia. Sejatinya orang yang bahagia tidak akan menyakiti orang lain. Coba deh Anda perhatikan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Bukankah mereka hidupnya tidak bahagia? Kalau hidupnya senang, misalkan sama pasangannya baik-baik saja, keluarganya baik-baik saja, uangnya banyak, happy, nggak ada masalah gitu. Sama orang tuanya baik-baik saja, sama mertuanya baik-baik saja, apakah dia akan bikin orang ribut-ribut, bikin masalah, ya kan, ngebenci orang lain? Ya pastinya enggak. Ya kan, kalau misalkan mereka nggak bahagia, itulah yang kenapa mereka lakukan itu. Mereka ngebully karena mereka nggak bahagia, mereka jahat karena mereka nggak bahagia, mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji karena mereka nggak bahagia. Orang yang bahagia, mereka santai aja, ya kan, have fun hidupnya, nggak usah bully-bully orang kayak di sosial media, ngebully orang, jahatin orang, segala macam. Kalau kita bahagia, kita nggak perlu melakukan itu. Ya, jadi kalau misalkan yang pernah menyakiti, orang yang menyakiti orang lain, ya biasanya hidupnya memang karena tidak bahagia. Atau mereka yang pernah menyakiti saya, hidupnya menyedihkan semua. Ya biasa orang yang sedih itu perlu menyakiti orang lain, supaya apa? Jadi kayak seneng gitu. Kayak saya dulu, kenapa saya suka ngebully? Karena saya ngebully itu saya bahagia, saya senang. Karena pas saya ngebully orang lain itu, saya merasa diri saya mampu lebih dari orang lain. Tapi kalau misalkan saya nggak ngebully mereka, saya menyadari betapa sedihnya hidup saya. Kayak nggak punya apa-apa, nggak ada teman, segala macam. Nah, saya perlu merasa berarti. Bagaimana saya merasa berarti dengan menyakiti orang lain? Akhirnya saya bisa bahagia ngeliat orang lebih susah dari saya. Soalnya kalau nggak, terbalikannya, saya lihat semua orang kayaknya bahagia, saya doang yang susah gitu ya. Jadi frame berpikirnya orang dibully, orang suka ngebully atau orang suka ngejahatin orang, seneng ngeliat orang susah, susah ngeliat orang seneng, adalah biasa karena mereka tidak bahagia. Intinya seperti itu aja. Katanya Kak Rini pengen nangis, terima kasih pencerahannya. Nah, lo kok nangis? Kak Astri, aku merasa merinding pas lepaskan. Oke, dan semua rasa yang terpikir, dan semua pemikiran yang ada dan rasa yang ada, sadari, terima, ambil pesan, ikhlaskan, dan lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Katakannya, aku senyumin aja jika ada yang netting sama aku. Yes, udah senyumin aja ya, gak usah pusing.
Oke, so terima kasih semuanya. Karena aku mesti live lagi ya, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi besok ya. Kita lepaskan lagi. Ngebully buat bercandaan biar ketawa dan naikin imun. Dia marah beneran. Ya bagusnya kalau kalau bercanda kita pakai bercandaan lain aja atau lucu-lucuan lain. Jadi kita nggak perlu ngebully orang lain ya. Kak Hutri Nuryani baru kenal dan bergabung di sini. Oh, selamat datang Kak. Terima kasih. Jadi nanti bisa mampir ya. Karena dulu saya dibully, saya bisa belajar dari Koreo saat ini. Yes, kita belajar ngebully orang lain ya. Nggak ya, bukan ya. Oke, terima kasih para pembuli. Buset. Oke, yuk silakan dibully Kak Julina ya. Kak Juli ya. Oke, sip, mantap. So, thank you teman-teman semua. Be happy always, jangan kita ngebully orang lain. Pokoknya always be happy, yang senang-senang, gembira. Doa saya makin kaya raya, sukses, sehat, bahagia. Pokoknya all the best and greatest for you all ya. Biar makin asik, makin seru hidupnya. Sampai ketemu lagi besok di live yang lainnya. Dadah. Bukan live yang lainnya sih, live besok. Oke, bye-bye. See you. Dah.